Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisananda Wilujeng, NIM 202410103003 dari kelas Sistem Basis Data F. Di sini saya akan membahas tugas modul keempat. Dari tugas modul keempat, yang pertama, implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Yang ketiga, pada tabel persimpangan, detail peminjaman, untuk primary key-nya gunakan embedded relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah, IRD yang digunakan adalah seperti ini. Dari IRD tersebut, kita ketahui ada 11 entity yang ada dari database peminjaman lab di Fasilkom. Yang pertama ada jenis barang, lab, kepala lab, dosen, pengembalian, aslab, UKM, item peminjaman, dan kegiatan. Nah, lanjut pada query SQL-nya, kita menggunakan PostgreSQL. Di sini kita menggunakan pgadmin. Yang pertama, kita membuat database. Jadi kita meng-create database dengan nama laboratorium. Kemudian ini diblok dan dijalankan. Setelah dijalankan, kita refresh. Kita masuk ke laboratorium. Setelah di-refresh tadi, kita masuk ke laboratorium. Dan masuk ke query tool-nya di laboratorium. Nah, setelah masuk, yang pertama kita membuat tabel jenis barang. Create table jenis barang. Nah, yang di dalam kurungnya ini adalah atribut-atribut yang ada di tabel jenis barang, seperti jenis barang ID, dengan tipe datanya small serial. Kenapa kita pakai small serial? Karena pakai small serial, tipe datanya bisa auto increment. Jadi, datanya itu bisa terisi sendiri. Kemudian, jenis barang ini tipe datanya primary key, karena jenis barang, entity dari jenis barang ini adalah primary key. Kemudian, ada atribut nama jenis. Nama jenis tipe datanya adalah varchar, di mana karakternya adalah 50. Varchar ini adalah nama, huruf. Kemudian di sini ada not null, yaitu ketika kita memaksudkan nama jenis ini tidak terisi. Artinya wajib kita memasukkan nama jenis ini. Kemudian keterangan itu tipe datanya adalah teks. Teks ini bebas, mirip dengan varchar, tetapi teks dibacanya bisa lebih banyak karakternya. Nah, selanjutnya kita create. Lalu seperti ini. Kemudian ada insert into. Insert into ini gunanya untuk memasukkan nama jenis dan keterangan ini ke dalam jenis barang. Value-nya ini gunanya untuk mengisi nama jenis dan keterangan. Seperti komputer, isinya ada di nama jenis. Dan komputer desktop merupakan keterangan dari jenis barang. Selanjutnya kita blok untuk menjalankannya. Nah, untuk melihat tabelnya, kita memakai sintaks select all from jenis barang. Bintang ini artinya all, yaitu kita bisa menampilkan keseluruhan dari tabel tersebut. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Jenis barang ID-nya adalah 1, nama jenisnya komputer, keterangannya adalah komputer desktop. Kemudian ada update jenis barang. Update jenis barang ini fungsinya merubah data yang ada di dalam tabel. Kemudian kita set untuk mengganti namanya. Kemudian kita isi akan diganti menjadi nama apa. Contohnya di sini adalah memakai komputer, memakai C. Kemudian where jenis barang ID sama dengan 1. Ini fungsinya untuk mengetahui di mana jenis barang ID-nya itu berada. Komputer tadi ada di jenis barang ID ke-1. Jadi kita tuliskan 1. Kemudian kita jalankan. Nah, kita jalankan lagi. Kita klik select all from jenis barang.
Nah, maka komputer tadi terganti menjadi komputer. Kemudian kita akan menghapus jenis barang ini. Menghapus nama jenis ini. Kita gunakan sintaks delete from jenis barang. Delete ini gunanya untuk menghapus data yang ada di tabel ini. Contohnya kita akan menghapus jenis barang ID-nya 1. Kita jalankan. Kemudian kita jalankan lagi, select all from jenis barang. Nah, maka datanya terhapus. Kemudian kita disuruh menambahkan jenis baru dengan nama laptop dan keterangan komputer jinjing. Yang kedua, tambahkan jenis baru dengan nama wahana terbang dan keterangan peralatan yang bisa terbang. Yang ketiga, tambahkan jenis baru dengan nama printer dan keterangannya mesin pencetak. Nah, kita tambahkan dulu. Seperti tadi, insert into, kita menambahkan dengan value-nya tadi. Nama jenisnya laptop, keterangannya komputer jinjing. Kemudian, untuk menambahkan data baru lagi, kita tidak perlu mengulangi insert into lagi. Cukup diberi koma dan diberi nama jenisnya dan keterangannya di satu kurung ini. Kemudian koma lagi, tambahkan printer dan keterangannya mesin pencetak. Kemudian ini kita jalankan. Nah, kita jalankan lagi select all from jenis barang. Nah, maka datanya berhasil ditambahkan seperti ini. Kemudian, ubahlah nama jenis wahana terbang menjadi mesin terbang. Kita gunakan fungsi update jenis barang. Di mana tadi wahana terbang, kita ganti ke mesin terbang. Wahana terbang ini jenis barang ID keberapa? Di sini wahana terbang ada di jenis barang ID ketiga. Kita ubah ketiga, lalu kita jalankan. Kita jalankan lagi select all from jenis barang. Nah, maka wahana terbang tadi berubah menjadi mesin terbang. Kemudian kita akan menghapus jenis barang dari jenis barang ID yang ketiga. Kita akan menghapus mesin terbang ini, di mana jenis barang ID-nya adalah 3. Maka otomatis kita jalankan. Kemudian kita select all from jenis barang. Nah, maka jenis barang ID ketiga tadi telah terhapus dari tabel jenis barang. Selanjutnya ada create tabel lab. Kita membuat tabel baru, yaitu lab. Sama seperti tadi, kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita lihat dulu tabelnya ada apa tidak. Nah, seperti ini ID lab-nya, terus namanya, dan deskripsi. ID lab-nya kita memakai small serial, sama seperti tadi, yaitu auto increment dengan tipe data primary key, kemudian namanya kita pakai tipe data varchar, dan tipe data not null, yaitu boleh tidak diisi. Berarti wajib diisi. Kemudian deskripsinya kita memakai tipe data teks juga. Lalu kita masukkan datanya ke dalam tabel lab. Atributnya ada nama dan deskripsi. Kita isi dengan value lab pembro dengan namanya lab pembro dengan deskripsinya lab pemrograman. Kemudian nama lab jarcom dengan deskripsinya lab jaringan komputer, lab RPL, deskripsinya lab rekayasa lunak. Lalu kita blok, kita jalankan. Nah, berhasil. Kemudian kita select out from all. Kemudian kita select all from lab. Nah, maka sudah terisi tadi, karena memakai small serial, ini auto increment 1, 2, 3, yaitu lab pembro 1, lab jarcom 2, lab RPL adalah 3. Selanjutnya kita membuat tabel UKM.
Kita jalankan dulu. Kemudian kita isi tabel itu dengan atribut nama UKM dan keterangan dengan isinya sebagai berikut. Lalu kita jalankan. Kita select all from UKM lagi. Nah, maka seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita buat tabel dosen. Kita jalankan sama seperti tadi juga. Dosen ID-nya kita memakai small serial, dan tipe data primary key, unitnya adalah varchar, karakternya 20, dengan tipe data unique not null. Artinya unique ini, berarti dia unik, tidak boleh sama dengan yang lain. Kemudian namanya kita menggunakan varchar not, dengan tipe data not null juga. Kemudian kita insert into dosen, atributnya nip dan nama. Kita jalankan, kemudian kita select all from dosen. Maka akan terisi seperti ini. Selanjutnya, kita membuat tabel barang, di mana barang ID-nya itu serial, dengan tipe data primary key, nomor serinya varchar, deskripsinya teks, ID jenis barangnya integer, dengan tipe data not null, construct FK jenis barang itu for region key, mengacu pada jenis barang. Kita jalankan dulu. Di sini ada sintaks alter table barang. Alter table barang fungsinya untuk memodifikasi suatu tabel. Kita mau mengotak-atik atributnya atau menambah constraint atributnya, atau menambah atribut baru. Di sini kita akan menambah constraint unique nomor seri. Terus di sini kita harus mengunikkan tiap data di atribut tersebut. Jadi nomor seri barang 1 dan barang 2 itu nggak boleh sama kalau pakai unique ini. Kemudian ini kita jalankan. Nah, kemudian selanjutnya kita alter table lagi dengan menambah ID jenis barang adalah integer not null. Kita tambahkan lagi alter barang dengan meng-add ID lab-nya integer not null. Nah, di sini ID lab-nya tipe datanya adalah integer. Sedangkan tadi di tabel lab itu tipe data ID lab-nya adalah small serial. Kenapa berbeda? Karena di tabel lab tadi, ID lab-nya kita memakai auto increment. Sedangkan di tabel barang, ID lab-nya ini kita menggunakan integer agar kita bisa menginput manual. Jalankan. Nah, lalu kita isi datanya, nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, dan ID lab. Nah, di sini kan ID jenis barang mengacu pada jenis barang yang tadi. Nah, ini mengacu pada jenis barang tadi. Kita membuat ID jenis barang ini menjadi for region key, yang mana for region key ini mengacu pada jenis barang ID yang ada di tabel jenis barang. Jika kita menambahkan data di sini, kita hanya menambahkan nomor yang ada di tabel ID jenis barang dan ID lab. Seperti ini. Kita jalankan. Nah, lalu kita jalankan ini. Ini adalah 101. ID jenis barangnya 2. Dan ID lab-nya adalah 1. ID jenis barang dan ID lab ini mengacu dari tabel jenis barang dan tabel lab tadi. Seperti ini. Kita lihat jenis barangnya 2, yaitu laptop. Kita berarti memasukkan data laptop di sini. Kemudian yang satu tadi ini, lab tadi, ID lab-nya. Nah, ID lab-nya 1, berarti kita masukkan nama lab pemro di tabel barang ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita membuat
create tabel kegiatan. Kita jalankan. Lalu kita masukkan isinya, isi datanya seperti ini. Lalu kita jalankan lagi select all from kegiatan. Nah, maka terisi seperti ini. Ini kita membuat tabel kepala lab. Sama seperti tadi. Kemudian kita tambahkan alter table kepala lab. Kemudian kita tambahkan constraint kepala lab dengan primary key. Jadi menjadikan ID lab dan dosen ini menjadi primary key. Kemudian kita menambahkan constraint kepala lab FK foreign key, yaitu labnya. Kita mengganti lab ID-nya menjadi foreign key dengan mengacu kepada tabel lab. Selanjutnya, yang terakhir, kita membuat tabel item peminjaman. Kita lihat dulu seperti apa. Kemudian kita jalankan. Lalu kita lihat lagi isinya seperti apa. Seperti ini, nomor serinya 2001, 2002, 2003, beriman ID-nya 2, barang ID barangnya peminjamannya 3, ID barangnya adalah 3, ID pengembaliannya adalah 2, kondisi barang saat 2 adalah baik, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.